Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai teori belajar humanistik dan implikasinya. Kelompok 4 yang terdiri dari saya, Bagus Anji Nugroho, kemudian Alfir dan Nur Hanifah, Husnul Hima, dan Nirmala Wahyu Wardani. Untuk selanjutnya, definisi teori belajar akan disampaikan oleh Mbak Firda. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan mengenai teori belajar, di mana teori belajar adalah seperangkat pernyataan umum yang digunakan untuk menggambarkan realitas pembelajaran. Nah, macam-macam teori belajar terdapat 4, yaitu yang pertama teori behaviorisme, yang kedua teori sosial kognitif, yang ketiga teori konstruktivisme, dan yang terakhir yaitu teori humanistik. Nah, di sini kami akan memaparkan mengenai teori humanistik. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Hina. Teori humanistik di sini pengertiannya yaitu suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik itu mampu mengembangkan potensi dalam dirinya. Nah, untuk tujuan teori ini siswa dapat belajar mengarahkan dirinya sendiri sekaligus memotivasi dirinya sendiri dalam belajar daripada sekedar menjadi penerima pasif dalam proses pembelajaran. Terus fokus dari teori ini yaitu berfokus pada hasil afektif. Siswa belajar bagaimana belajar serta meningkatkan kreativitas dan potensi manusia itu sendiri. Terus penerapannya dalam pembelajaran, penerapan teori humanistik dalam pembelajaran di kelas. Pertama, guru dapat memberikan reward kepada peserta didik. Yang kedua, peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan-tekanan. Misalnya, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa itu harus dihindari. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya. Yang terakhir, guru harus memfasilitasi peserta didik. Guru itu harus jadi fasilitator, bukan hanya menyuruh peserta didiknya. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang kelebihan dan kelemahan teori belajar humanistik. Jadi dalam teori ini itu tidak hanya ada kelebihan, namun juga terdapat beberapa kekurangan. Untuk kelebihannya yang pertama, dapat meningkatkan minat belajar individu. Yang kedua, membantu membentuk kepribadian individu. Yang ketiga, membantu meningkatkan kreativitas. Yang keempat, membentuk pola pikir yang cerdas dan luas. Dan yang terakhir, menghadirkan sebuah pengalaman yang baru dan menarik. Selain kelebihan, terdapat juga beberapa kelemahan. Yang pertama, kurang terstruktur. Kemudian yang kedua, subjektivitas. Yang ketiga, tidak selalu praktis. Yang keempat, tidak cocok untuk semua situasi. Dan yang terakhir, keterbatasan dalam mengatasi disiplin. Untuk solusi mengatasi kelemahan teori humanistik akan dijelaskan oleh Mbak Firda. Baik, di sini saya akan memaparkan bagaimana cara mengatasi kelemahan teori humanistik sendiri. Yang pertama ada penilaian yang holistik, yang kedua ada diversifikasi pendekatan, ketiga pengelolaan kelas yang efektif, kemudian ada mengembangkan kemampuan, kemudian ada kombinasi pendekatan, kelas kecil atau kolaborasi, dan yang terakhir adalah pola pelatihan guru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.